Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi pertama dalam mata pelajaran matematika peminatan, yaitu tentang fungsi eksponen dan fungsi logaritma. Namun sebelum kita masuk ke dalam fungsi eksponen dan fungsi logaritma, kita akan mempelajari eksponen dan logaritma itu sendiri secara dasar. Jadi kita masuk dari yang pertama, yaitu eksponen. Sebenarnya eksponen ini sudah pernah kalian pelajari waktu di SMP atau bahkan di SD. Eksponen itu biasa juga disebut dengan perpangkatan. Jadi ada bentuk umum dari perpangkatan, yaitu bentuk umumnya A pangkat N. Jadi ada sebuah bilangan A dipangkatkan dengan N. Biasa kita sebut ini A-nya ini, bilangan A itu adalah basis, sebagai basis. Dan N ini sebagai pangkat. Jadi ada basis dan ada pangkat. Ini bentuk umum dari eksponen. Kemudian definisi dari eksponen itu sendiri, jika ada sebuah bilangan A dipangkatkan dengan N, ini berarti bilangan A tersebut dikalikan secara berulang sebanyak N kali. Ini definisi dari eksponen itu sendiri. Jadi jika ada sebuah bilangan A berpangkat dengan N, dipangkatkan N, maka sama juga artinya dengan bilangan A dikalikan berulang kali sebanyak N kali, sebanyak pangkatnya. Jadi contoh 2 pangkat 3. Ini berarti sama juga dengan 2 dikalikan secara berulang sebanyak pangkatnya, sebanyak N kali, yaitu sebanyak 3 kali. 2-nya dikalikan berulang sebanyak 3 kali. Kemudian pada bilangan berpangkat ini juga pangkatnya tidak hanya sekecil ini, jadi bisa juga pangkatnya yang sangat besar. Misalkan 2 pangkat 2022 dibagi dengan 2 pangkat 2020 misalkan. Kalian bisa mengetahui hasilnya dengan cara menggunakan konsep dari eksponen, yaitu 2-nya dikalikan sebanyak 2022 kali, ataupun yang dibagi dengan 2 dipangkatkan dengan 2020 kali. Itu akan sangat panjang sekali kalau kita kalikan secara berulang seperti ini. Jadi untuk memahami konsep dari eksponen secara keseluruhan, penting untuk kita mengetahui sifat-sifat dari eksponen itu sendiri. Sifat-sifat eksponen. Sifat-sifat eksponen. Sifat-sifat eksponen yang harus kalian ketahui, yaitu yang pertama, ada bentuk A pangkat M dikali A pangkat N itu sama dengan A pangkat M ditambah N. Jadi perhatikan di sini, jika basisnya sama dalam perkalian, operasi perkalian, maka pangkatnya bisa kita tambahkan dengan basis yang sama. Jadi contohnya, jika ada soal 2 pangkat 3 dikali 2 dipangkat 4 sama dengan P
Perhatikan basisnya sama-sama 2, yaitu maka kita tulis basis pokoknya. Bilangan pokoknya basisnya dengan pangkatnya, yaitu kalau dalam perkalian berarti pangkatnya ditambah, yaitu 3 ditambah 4 sama dengan 2 pangkat 7. Jadi ini adalah bentuk dari sifat eksponen yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau tadi operasi perkalian, sekarang operasi pembagian. Bagaimana jika A pangkat M bagi A pangkat N? Jadi pembagian ya. Maka kalau dalam perkalian pangkatnya ditambah, berarti kebalikannya, kalau dalam pembagian pangkatnya dikurang dengan basis yang sama-sama A. Jadi pangkatnya M dikurang N. Contoh 2 dipangkat pangkat 4 dibagi dengan 2 pangkat 3. Misalkan seperti ini. Jadi kalau dalam pembagian basisnya sama, pangkatnya bisa kita kurangkan. Jadi 2 pangkat 4 dikurang 3 sama dengan 2 pangkat 1. 2 pangkat 1, biasa pangkat 1 ini tidak dituliskan, karena 2 pangkat 1 hasilnya akan tetap 2. Jadi dari sifat ini bisa kita lihat bagaimana cara kita menyelesaikan soalan yang tadi dengan pangkat yang besar. Soal yang tadi itu adalah 2 pangkat 2022 dibagi dengan 2 pangkat 2020. Jadi kalau harus kita kalikan berulang, ini akan sangat panjang sekali. 2-nya dikalikan sebanyak 2022 kali, yang penyebutnya 2-nya dikalikan sebanyak 2020 kali. Jadi dengan menggunakan sifat pembagian eksponen ini dengan basis yang sama, maka bisa kita ambil kesimpulan bahwa ini 2 pangkatnya tinggal kita kurangkan saja. 2022 dikurang 2020, maka hasilnya akan 2 pangkat 2022 dikurang 2020 itu sama dengan 2. Jadi 2 pangkat 2. Sangat mudah sekali mengerjakannya jika kita bisa mengetahui sifat-sifat dari eksponen. Kemudian kita masuk ke sifat yang ketiga, yaitu jika ada bentuk A pangkat M, jadi ada sebuah bilangan berpangkat, kemudian dipangkatkan lagi dengan N. Ini cara pengerjaannya adalah jika ada sebuah bilangan berpangkat dipangkatkan lagi, maka pangkatnya kita kalikan, yaitu M kali N. Jadi seperti ini. Contohnya, jika ada sebuah bilangan 2 pangkat 3 dipangkatkan lagi dengan 2. Jadi ini cara pengerjaannya adalah bisa langsung kita menggunakan sifat, yaitu 2 dengan pangkat 3 dikali 2, yaitu sama dengan 2 pangkat 6. Jadi ini untuk sifat yang ketiga. Kemudian sifat yang keempat. Sifat yang keempat adalah perkalian bilangan pokok. Jadi basisnya dikalikan. Jadi bentuknya ada A kali B itu dipangkatkan dengan M misalkan. Jadi sifatnya bisa diubah menjadi A pangkat M kali B pangkat M. Jadi setiap yang berada di dalam bilangan yang berada di dalam ini, setiap perkaliannya akan dipangkatkan dengan M setiap bilangannya. Contohnya, kalau biasanya dari contoh 1 sampai sifat 1 sampai sifat 3 kita membuat contoh dari kiri ke kanan. Sekarang saya akan coba dari soalnya dari kanan ke kiri.
Jadi dari A pangkat M kali B pangkat M. Jadi ada sebuah bilangan dengan basis yang berbeda. Jadi mungkin kalian bertanya-tanya tadi, dari sifat yang pertama itu basisnya sama, pangkatnya yang berbeda. Bagaimana jika basisnya berbeda namun pangkatnya sama? Jadi ini sifat yang keempat. Misalnya ada contoh soal seperti ini. 2 pangkat 3 dikali dengan 5 pangkat 3. Jadi bentuknya seperti ini ya. Ini bentuknya sama dengan ini. A pangkat M kali B pangkat M. 2 pangkat 3 dikali 5 pangkat 3. Basisnya, bilangan pokoknya berbeda, pangkatnya sama. Jadi kita bisa mengubahnya menjadi sifat yang keempat seperti ini, yaitu menjadi 2 dikali 5 kita pangkatkan dengan 3, yaitu hasilnya adalah 10 pangkat 3. Jadi jika soalnya misalnya kita balik, misalkan ini contoh yang pertama ya, untuk yang sifat ini, contoh keduanya kita balik, misalkan apakah sama bentuknya menjadi 10 pangkat 3. Jadi ada soal 2 dikali 5 pangkat 3. Itu berarti kita bisa menggunakan sifat yang keempat, jadi 2 pangkat 3 dikali 5 pangkat 3. Jadi ini sama dengan 2 pangkat 3 berapa? 2-nya dikalikan sebanyak 3 kali, yaitu 8 kali 5 pangkat 3. 5 pangkat 3 itu adalah 5 kali 5 kali 5. 5 kali 5 25. 25 kali 5 sama dengan 125. Sekarang 8 kali 125, kalian bisa carinya pakai susun ke bawah. Itu hasilnya adalah 1000. Sama enggak hasilnya? Sama ya. Jadi ini 10 pangkat 3 juga 1000. Jadi sama saja hasilnya. Jadi dari sifat keempat ini bisa kita pelajari bahwa bentuknya sebenarnya bisa saja dibolak-balik. Jadi mau dirubah dari kiri ke kanan, ruas kiri ke ruas kanan, atau ruas kanan ke ruas kiri, itu akan sama saja. Jadi nanti kalau ketemu soal eksponen tinggal sesuaikan dengan sifatnya saja. Ini untuk sifat yang keempat. Sekarang kita masuk ke sifat yang kelima. Sifat yang kelima yaitu kalau tadi pembagian, sekarang perkalian. Kalau tadi perkalian, sekarang pembagian. Jadi A per B pangkat M. Ini sama juga. Jadi setiap pembilang dan penyebutnya kita pangkatkan dengan M. A pangkat M per B pangkat M. Ini sifat yang kelima. Contoh untuk sifat kelima yaitu misalkan ada bentuk seperti ini. 15 per pangkat 2 dibagi dengan 3 pangkat 2. Jadi ada bentuk pembagian, kita lihat di sini basisnya berbeda, tapi kita lihat pangkatnya sama. Kalau pangkatnya sama berarti bisa kita rubah dalam bentuk seperti ini. Jadi 15 per 3 kita pangkatkan dengan 2. Jadi 15 kan bisa langsung kita bagi dengan 3. 15 dibagi 3 sama dengan 5, yaitu 5 pangkat 2. Ini hasilnya. Kemudian sifat ke-6. Sifat ke-6 bagaimana jika pangkatnya negatif. Jadi ada sebuah bilangan pokok A pangkat negatif N. Ini sama juga dengan, jadi jika ada pangkat negatif kita rubah menjadi pangkat positif. Jadi pangkat positifnya dirubah menjadi 1 per A pangkat N. Dia jika ada sebuah bilangan dengan pangkat negatif seperti ini, kita rubah menjadi bentuk pecahan seperti ini, jadi 1/, A pangkat N. Jadi kalau misalnya ada juga bentuknya seperti ini, 1 per A pangkat negatif N. Pertanyaannya sering muncul sekali seperti ini. Jadi bagaimana jika bentuknya 1 per A pangkat negatif N? Dia sudah dalam bentuk pecahan. Bagaimana cara mengubahnya? Tinggal dirubah dari bentuk pecahan menjadi pangkat biasa, A pangkat N. Jadi sifat ke-6 itu adalah membahas tentang eksponen dengan pangkat negatif.
Contohnya yaitu misalkan ada sebuah bilangan pokok yaitu 2 dipangkatkan dengan 3, negatif 3. Misalkan ada bentuk seperti ini. Jadi yang sering kesalahannya itu misalkan kalau ada pertanyaan 2 pangkat negatif 3, masing-masing sering melakukan kesalahan yaitu langsung menjawabnya dengan negatif 8. Padahal ini salah, bukan negatif 8 jawabannya. Namun kita harus rubah dulu bentuk ini menjadi bentuk pangkat positif. Jadi 1/2 pangkat 3. Jadi hasilnya yaitu 1/8. Jadi ini hasilnya, bukan negatif 8. Ini sering sekali salah kalau misalkan ketemu dengan pangkat negatif 3. Kemudian contoh lainnya, bagaimana kalau dia sudah, ini contoh 1 tadi, contoh 2. Bagaimana jika sudah dalam bentuk pecahan? Misalkan 1/2 pangkat min 3. Jadi bentuknya sudah bentuk pecahan seperti ini. Jadi tinggal kita rubah saja menjadi, kalau pangkat negatifnya berada di penyebut, kita tinggal rubah menjadi pangkat biasa saja. Bentuk pangkat M biasa yaitu 2 pangkat 3, hasilnya 8. Jadi bentuknya seperti ini untuk sifat yang ke-6. Kemudian untuk sifat yang ke-7. Sifat yang ke-7 itu adalah bentuk A pangkat M per N. Jadi pangkatnya itu pecahan. Bagaimana jika pangkatnya itu pecahan? Jadi bentuknya, sifatnya adalah kita rubah menjadi akar pangkat. Jadi bilangan pokoknya atau basisnya kita simpan di dalam, pembilang pada pangkat itu kita simpan di dalam, dipangkatkan dengan basisnya, penyebutnya berada di luar. Jadi akar pangkatnya. Contohnya 2 pangkat 1/2. 2 pangkat 1/2 ini jawabannya berapa? Ini bisa kita rubah menjadi bentuk akar dari 2 pangkat 1 akar pangkat 2. Akar pangkat 2 biasanya tidak perlu dituliskan karena akar ini sudah berpangkat 2. Jadi bentuknya seperti ini. M-nya disimpan di dalam, N-nya di luar. Jadi jika ada pangkat bilangan eksponen dengan pangkatnya bentuknya pecahan. Kemudian sifat terakhir adalah sifat ke-8 yaitu dengan bentuk A pangkat 0. Jadi jika ada sebuah bilangan berpangkat dengan pangkatnya adalah 0, maka hasilnya akan selalu 1. Ini dengan syarat A-nya, basisnya itu tidak boleh sama dengan 0. Jadi bebas mau basisnya berapapun, jika dipangkatkan 0 hasilnya akan tetap 1. Kecuali A-nya itu basisnya adalah 0. Karena A-nya tidak boleh 0. Jika nanti A-nya 0, bentuknya akan berubah menjadi seperti ini. 0 pangkat 0. 0 pangkat 0 ini akan menjadi bilangan tak tentu. Tak tentu. Jadi makanya basisnya tidak boleh sama dengan 0. Contohnya, misalkan 1999 pangkat 0, hasilnya akan menjadi tetap 1. Mau berapapun basisnya, kalau dipangkatkan 0 hasilnya akan 1. Ini untuk sifat-sifat eksponen. Untuk sifat-sifat eksponen sudah selesai. Jadi kita bisa masuk ke contoh-contoh soal. Setelah kita mempelajari sifat-sifat eksponen, sekarang kita masuk ke dalam contoh soal dan latihan. Pertama kita akan masuk ke contoh soal. Contoh soalnya yaitu sederhanakan bentuk. Sederhanakan bentuk eksponen berikut.
Sederhanakan bentuk eksponen berikut. Yang pertama, contoh soal yang pertama yaitu A pangkat 2 dipangkatkan lagi dengan 3 dikali B pangkat 4 per A kali B atau AB. Jadi jika bentuknya seperti ini, kita bisa sederhanakan. Di sini ada eksponen yang dipangkatkan lagi. Jadi kalau ada pangkat dipangkatkan lagi, bisa kita pangkatnya dikalikan. Jadi A pangkat 2 kali 3. 2 dikali 3 sama dengan 6. Saya langsung saja ya. B pangkat 4 per A kali B. Jadi ini sama dengan setiap bilangan pokoknya harus kita sederhanakan yang sama. Jadi misalnya A dengan A, B dengan B. Jadi di sini kalau bentuk, karena ini bentuknya perkalian, bisa kita jabarkan menjadi A pangkat 6 per A dikali B pangkat 4 per B. Jadi ini sama dengan pembagian eksponen. Kalau pembagian berarti pangkatnya dikurang. A pangkat 6 dikurang 1. Ya, ini kan tidak ada dituliskan pangkatnya. Jadi kalau tidak dituliskan sebenarnya ini ada, yaitu pangkatnya pangkat 1. Jadi 6 dikurang 1 dikali B pangkat 4 dikurang 1 juga. Jadi hasilnya yang paling sederhana adalah, bentuk paling sederhananya adalah A pangkat 5 dikali B pangkat 3. Ini bentuk sederhananya. Ini untuk bentuk soal seperti nomor 1. Kemudian kalian bisa kerjakan latihan ini di buku latihan. Sekarang kerjakan ini di buku latihan ya. Soalnya adalah P pangkat 2 pangkat 3, kemudian kali PQ pangkat 4 per P kuadrat Q pangkat 3. Jadi kalian bisa sederhanakan bentuknya ini. Jadi ini latihan. Sekarang kita masuk contoh yang kedua. Yang tadi ini contoh pertama. Sekarang contoh yang kedua. Contoh yang kedua adalah bentuknya 10 A pangkat min 3 B pangkat 4 per 5 A pangkat min 2 B pangkat 3. Jadi kita sederhanakan juga bentuk ini. Karena ini bentuk perkalian, jadi koefisien di depannya bisa kita pecahkan sendiri. Jadi pisahkan 10 per 5 dikali, kita kelompokkan masing-masing sesuai yang sama bentuknya, A pangkat min 3 per A pangkat min 2 dikali B pangkat 4 per B pangkat 3. Kemudian kita selesaikan. 10 per 5 itu hasilnya adalah 2. A pangkat min 3 per A pangkat min 2. Jadi ini bisa kita rubah menjadi bentuk pangkat positif. Pangkat positif kita rubah menjadi 1 per A pangkat 3 per A pangkat 1 per A pangkat 2. Jadi bentuknya kalau kita rubah satu-satu jadi bentuk seperti ini. Tapi kalau dua-duanya seperti ini, sebenarnya bisa langsung kita rubah saja. Di atas pangkat negatif, di bawah juga pangkat negatif. Jadi bisa kita putar saja, kita balik saja. Jadi A pangkat 2 per A pangkat 3. Sebenarnya bisa saja sih seperti ini. Tapi kalau kita mau pakai caranya, kita selesaikan seperti ini. Kita rubah satu-satu dengan pangkat positif. Dikali B pangkat 4 per B pangkat 3. Kita lanjutkan ya. Sama dengan
2 dikali, ada pembagian pecahan. Pembagian pecahan, cara mengerjakannya dulu mungkin sudah pernah kalian pelajari. Kita rubah menjadi perkalian. A pangkat 3 dikali yang penyebut dibalik jadi A pangkat 2 per 1 dikali B pangkat 4, ini tetap diturunkan lagi, B pangkat 3. Kemudian lanjut 2 dikali 1 dikali A kuadrat per A pangkat 3 kali B pangkat 4 per B pangkat 3. Ini kita turunkan lagi. Nih, yang tadi A pangkat 2 per A pangkat 3. Sama enggak kalau langsung kita balik tadi? Sama ya, karena dua-duanya ada pangkat negatif. Jadi bisa langsung kita tukar saja. Kalau seperti ini sekarang duanya tetap 2. Yang ini bentuknya sudah menjadi bentuk pembagian eksponen dengan pangkat positif. Jadi bisa kita langsung dikali A pangkat 2, kalau dalam pembagian pangkatnya dikurang. Ini juga B pangkat 4 dikurang 3. Jadi sekarang 2 dikali A pangkat 2 dikurang 3 adalah negatif 1 dikali B pangkat 4 dikurang 3 itu ini ya, 2 A 2 dikurang 3 itu hasilnya negatif 1, 4 dikurang 3 hasilnya 1. Jadi 2 dikali A pangkat min 1 B pangkat 1. Sebenarnya ini sudah sederhana, namun di sini masih ada pangkat negatif. Kalau ada pangkat negatif, kita rubah lagi menjadi pangkat positif. 2 dikali, bagaimana merubahnya? Jadi 1 per A pangkat 1. Pangkat 1 tidak perlu ditulis. Dikali B pangkat 1 adalah B. Bentuk seperti ini berarti bisa kita rubah 2 dikali, kalau ada perkalian, pecahan, pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. 2 dikali 1 2 dikali B berarti 2B per A. Ini adalah bentuk paling sederhana. Kemudian untuk kalian kerjakan soal kedua, yaitu 12 dikali A pangkat min 3 pangkat 2 B pangkat dikali B pangkat min 2 per 3 A pangkat min 2 dikali B pangkat 3. Ini kalian kerjakan. Jadi sudah 2 soal ya latihannya. Ini bisa kalian coba sendiri. Kemudian untuk soal ketiga yang harus kalian kerjakan, jika ada bentuk soal seperti ini, 2P dikali 3P pangkat 2 per 12P pangkat 3 dipangkatkan lagi dengan 3. Jadi ini carilah bentuk sederhananya. Jadi ada 3 soal yang harus kalian kerjakan. Sampai di sini dulu pertemuan kita hari ini. Semoga bisa dipahami penjelasan dan contoh soalnya. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan langsung komen di bawah ya. Semoga materi ini bisa dipahami dan semoga kita semua selalu sehat agar bisa mengikuti pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.